Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan membawakan alur cerita episode ke-9 dari serial anime yang berjudul Hametsu no Koko. Dan tak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Singkat waktu, mereka pun sampai di negeri Mamuta. Setelah memasuki gerbang, Doroka menanyakan apakah Adonis akan membasmi para penduduk di negeri ini. Mendengar Adonis mengiyakan hal itu, Doroka pun dengan wajah yang kesal berkata jika Adonis tak akan selamat. Oleh karena itu, dia mengajak Adonis bermain sultan, di mana yang kalah harus menuruti perintah yang menang. Mendengar hal itu, tentu saja Adonis menolaknya. Tak lama kemudian, mereka dikejutkan dengan keadaan kota yang telah porak-poranda. Melihat hal itu, Adonis pun merasa kesal karena kemanapun dia pergi semuanya telah hancur berantakan. Namun tak lama setelah itu, mereka melihat seorang wanita yang terkapar di jalan. Melihat seorang wanita yang tak memakai pakaian, Doroka pun bergegas pergi menghampirinya. Melihat hal itu, Adonis pun memperingatkan Doroka untuk tidak lengah. Setelah memberikan jubahnya, Doroka menanyakan apakah dia baik-baik saja. Diketahui jika wanita itu sedang lari dari sesuatu. Namun sesaat kemudian, Adonis menyadari jika wanita itu bukanlah manusia, dan ternyata dia adalah robot yang sedang mencari seseorang untuk memuaskan nafsunya. Dan secara tiba-tiba, beruntung Adonis dengan sigap menembak robot tersebut. Diketahui jika boneka robot itu disebut Mart. Namun tak lama setelah itu, mereka mendengar suara yang sama seperti robot di depannya. Mengetahui hal itu, Adonis pun akan memeriksanya dan meminta Doroka untuk tetap berada di tempat ini. Mendengar jika Doroka meminta ikut, Adonis pun merasa kesal karena Doroka telah berbuat seenaknya sedari tadi. Dan jika tak mengikuti perintahnya, maka Adonis akan meninggalkan Doroka. Adonis juga berkata jika ada sesuatu, Doroka diminta untuk berteriak. Doroka yang sedang sendirian dikejutkan suara dari kejauhan, dan ternyata suara tersebut berasal dari tumpukan boneka robot. Karena merasa ketakutan, Doroka pun masuk ke dalam gedung dan membuntuti Adonis. Doroka beralasan jika dia tak ada niatan untuk membuat Adonis marah. Terlebih lagi dia sudah berjanji kepada Pans untuk tidak membiarkannya dalam bahaya. Terlihat Doroka dengan konyolnya menyamar menjadi patung. Dan jika ketahuan, Doroka pun beranggapan jika Adonis akan bersikap seperti ini. Doroka juga yakin jika Adonis bukanlah orang yang kasar. Namun saat mengingat Adonis yang hampir melenyapkan dirinya, Doroka pun mulai merasa bersedih. Dan secara tiba-tiba, melihat kelakuan Doroka, Adonis dengan wajah kesal pun berkata jika dia telah menganggapnya bercanda. Mendengar hal itu, tentu saja membuat Doroka ketakutan dan segera bersujud meminta maaf kepada Adonis. Doroka beralasan jika mereka lebih aman bersama daripada berpencar. Lagi pula yang membawa perbekalan ialah dirinya. Jadi bakal lebih mudah jika Doroka ikut bersamanya. Mendengar hal itu, Adonis pun membenarkan alasan Doroka, asal dia jangan pernah menghalanginya. Mendengar jawaban Adonis, tentu saja Doroka merasa senang. Tak lama setelah itu, mereka mencium bau busuk dari dalam kamar. Dan ternyata bau tersebut berasal dari mayat seorang laki-laki yang dikerumuni oleh para Mart. Adonis tak menyangka jika ada tipe Mart yang seperti ini. Adonis juga dibuat terkejut saat mengetahui jika Mart tersebut buatan Redia. Dan sesaat kemudian, dengan meneteskan air mata, Mart juga berkata jika dia sudah tak sanggup lagi. Melihat hal itu, Adonis pun menyadari jika mereka mempunyai kesadaran diri. Salah satu Mart juga menanyakan mengapa manusia menciptakan mereka. Diketahui jika mereka tak menginginkan kehidupan seperti ini. Dan sesaat kemudian, setelah diulti Adonis, mereka pun mengucapkan terima kasih. Di tempat lain, terlihat dua intel negara Suzure melihat para penjaga dari Kekaisaran Redia. Mengetahui hal itu, mereka pun akan menerobos masuk. Dan sesaat kemudian,
Melihat para penjaga berdatangan malah membuat mereka merasa senang. Tak lama setelah itu, mereka berdua pun berhasil membasmi semua penjaga yang ada di sana. Kembali ke Mamuta, terlihat Adonis memberitahukan jika Ophelia pernah berkata jika sains akan melepas jati diri umat manusia. Di dunia yang bisa menciptakan semua imajinasi, mustahil mereka tidak membuat boneka seperti itu. Adonis juga menemukan borgol yang berasal dari penjara Redia. Dan ternyata, negara Mamuta telah menjual penduduk wanitanya ke Kekaisaran Redia untuk membeli boneka sebagai pemuas nafsu mereka. Diketahui juga jika negara Mamuta musnah karena para wanitanya telah lenyap, yang membuat kehidupan baru tak akan ada yang lahir. Sedangkan para pria di negara ini telah terjerumus oleh kenikmatan yang merusak mereka. Dan Adonis yakin jika bukan negara ini saja yang musnah di dunia ini. Revolusi industri super juga membuat Adonis merasa jijik. Setelah itu, terlihat mereka berdua membawa benda semacam speaker dan membawanya ke tumpukan mart yang ada di sana. Doroka kemudian menanyakan apa yang akan dilakukan oleh Adonis. Mendengar penjelasan Adonis, malah membuat Doroka semakin kebingungan. Dan ternyata Adonis akan membebaskan para mart dengan alat tersebut. Setelah itu terlihat Adonis mengeluarkan sihir pemanggilan tertulis. Namun sebelum itu dia meminta Doroka untuk memegang pengeras suaranya. Ternyata Adonis mengeluarkan sihir gelombang pengakhiran. Dan sihir tersebut berhasil membebaskan para mart. Melihat hal itu, Doroka pun berkata jika dia bersyukur karena bisa bersama dengan Adonis. Dari kejauhan, terlihat dua intel dari negara Susure sedang mengawasi mereka. Mereka telah mengetahui jika Adonis ialah murid dari penyihir yang telah menyerang Kekaisaran Redia untuk membalas dendam. Dan ternyata tujuan mereka ingin menangkap Adonis untuk menjadikannya kekuatan negara Susure. Setelah itu, mereka pun berangkat untuk menjalankan rencananya. Namun dari kejauhan mereka telah diawasi oleh Usagi. Dan pada akhirnya mereka pun saling bertarung. Di sisi lain, terlihat Doroka membuat makam untuk para mart dan juga berdoa untuk mereka. Doroka meminta maaf karena hanya ini yang bisa dia lakukan. Melihat hal itu, Adonis pun berkata jika Doroka percuma melakukan hal itu. Dan jika ingin menolong para mart, maka Doroka hanya perlu melakukan satu hal, yaitu membuat manusia tersebut merasakan kebencian mereka. Namun Doroka tentu saja tak menyetujui hal itu. Diketahui juga jika Doroka telah membuat makam untuk para penyihir Lunamilia. Mengetahui hal itu, Adonis pun berkata jika Doroka bisa tetap tinggal di tempat ini. Mendengar perkataan Adonis, tentu saja Doroka menolaknya. Adonis kembali berkata jika para penyihir di Lunamilia semuanya telah mati karena perbuatannya. Dan hal itu malah membuat Doroka ingin pergi bersamanya. Setelah mendengar perkataan Adonis, Doroka kembali menunjukkan boneka buatannya. Iya, ternyata Doroka tak ada niatan menyalahkan Adonis, dan dirinya juga tak ingin bertengkar lagi, karena sebelumnya para penyihir juga berniat memanfaatkannya demi mendapatkan senjata untuk melawan manusia, dan telah membawa Adonis ke bulan untuk membangkitkan Kol, dan rencana itu juga termasuk pengkhianatan. Ikuzo, Mori. Melihat sikap Adonis, Doroka pun merasa jika mereka telah berbaikan. Dengan wajah memerah, Adonis mengiyakan hal itu. Namun Doroka harus membuang boneka tersebut. Doroka tentu saja menolaknya, karena boneka itu ialah karyanya yang membanggakan. Lagian bonekanya sangat mirip dengan Adonis. Namun tak lama setelah itu, Usagi pun datang dan meminta mereka untuk berhenti bermesraan. Melihat Usagi, tentu saja Adonis terkejut karena dia sudah mengetahui jika Usagi ialah musuh. Adonis juga beranggapan jika dirinya sudah terlacak. Setelah itu, Usagi menghancurkan kendaraan Adonis. Dan ternyata Usagi telah berhasil membasmi intel dari negara Susure. Usagi juga memperkenalkan dirinya dan memberitahukan tujuannya. Mendengar hal itu, Adonis pun terlihat senang karena ada seseorang dari Redia yang bisa dia lenyapkan. Nah, itu di alur cerita episode ke-8 dari anime Hametsu no Koku. Annual Story akan menceritakan episode ke-9 minggu depan, karena anime ini merupakan anime terbaru yang rilis setiap minggu. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya, dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.